jelas adalah Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian dari Faran itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang kudus, orang yang bersunat. Di sebelah kanannya ada nampak kepada mereka api yang menyala. Api di sini adalah hukum-hukum yang membakar semua hukum jahiliyah. Tunjukkan Nabi yang datang ke Paran membawa 10.000 pasukan suci yang sudah bersunat. Kalau bukan Nabi Muhammad, lalu siapa? Satu-satunya manusia yang membawa 10.000 manusia suci, maksudnya kudus, menaklukkan kota Mekah, yaitu kota Paran, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang dikenal dalam sejarah Fathul Mekah di dalam tradisi Islam. Siapa yang pernah membawa hukum Tuhan dengan membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan Paran? Kalau Sinai kan jelas Musa, Seir Nabi Isa, Paran Nabi Muhammad, tak ada yang lain. Itu nubuat. Itu nubuat. Tidak ada pasukan atau Nabi Muhammad membawa pasukan dari Madinah datang ke Paran, yaitu kota Mekah, untuk kemudian menaklukkan kota Mekah, menghancurkan semua hukum-hukum jahiliyah, membakar seluruh hukum jahiliyah di sana dengan hukum Tuhan. Inilah yang dikatakan kalau di Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah telah dikatakan oleh Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi, bukan sudah terjadi, akan terjadi. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi dia datang untuk membasmi, dia datang untuk memerangi kejahiliaan, dia datang untuk memerangi kemudian dosa-dosa, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Yohanes 16. Ketika ia datang, dia akan mengisapkan dunia akan dosa. Itu jelas itu. Nah, itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan Yesus biar bagaimanapun tetap kami sembah, karena dia datang di dalam Lukas 21 nomor 26. Hendaklah engkau menamai dia Emmanuel, yaitu Tuhan menyertai kita. Saya belajar puluhan tahun, Pak Bibel, tidak ada satu manusia pun yang pernah memanggil Yesus Emmanuel. Ibu kandungnya tidak pernah memanggil Yesus Immanuel. Jadi kalau Anda mengatakan Immanuel, Tuhan menyertai kita, di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16, Al-Quran mengatakan apa? Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku pencipta langit dan bumi lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat lehernya. Berarti Tuhan bersama dengan kita manusia. Yesus mana sekarang? Di atas. Berarti dia nggak bersama dengan kita. Al-Quran surah Qaf ayat 16 itu jelas tertulis demikian adanya. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada dirinya sendiri. Berarti Allah menyertai kita seluruhnya. Kalau tidak Allah yang menyertai kita, bang, kita sedetik aja hidupnya langsung hancur mati. Kenapa? Tidak ada yang menopang matahari, langsung jatuh. Bulan, bintang, berjatuhan semua kalau tidak Tuhan menjaga kita. Itu maksudnya Emmanuel itu. Bukan berarti yang menyertai kita Yesus, bukan. Nah, jadi kembali kepada tema kita, Ulangan 21, 22, 23. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon, melainkan kuburkan saat itu juga. Ada hal menarik, bang. Kalau kita melihat dalam Wahyu 11 nomor 7 sampai nomor 13, kejadian yang sama diceritakan oleh Perjanjian Baru, itu sama kejadian di kitab Wahyu. Pernah terjadi penyaliban terhadap dua nabi, dan ketika nabi ini pada hari ketiga, 3 hari setengah, nabi itu bangkit kemudian. Kenapa orang-orang tidak menyembah nabi tersebut? Padahal dia disalib, dia menebus dosa-dosa orang, apalagi dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga kemudian. Tapi kenapa orang-orang tidak menuhankan dia?
dua nabi ini, karena mereka tidak disebut gila. Saya katakan kepada saudara, salah satu orang yang memberikan contoh menyembah Yesus itu adalah orang gila. Dalilnya di Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Itu. Ya, oke Bang Zuma. Silakan. Tentang Allah beserta kita, Emmanuel ya Bang Zuma ya. Coba Bang Zuma baca di Matius ya. Di Matius 28 Bang Zuma ya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini Bang Zuma, Emmanuel tadi itu kan nubuatan. Emmanuel itu adalah Allah menyertai kita. Maka di penggenapannya di Matius 28 ayat 20. Sekali lagi saya baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu kata Yesus. Ya, ini penggenapan daripada nubuatan tentang Immanuel tadi, perempuan darah. Ya, perempuan darah itu digenapi dalam Lukas 1 ayat 26, di mana Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan memberi nama Yesus. Itu penggenapannya. Nubuatannya tadi Emmanuel itu. Jadi sangat jelas Bang Zuma, di dalam Alkitab saya itu sangat jelas, runut. Nubuatannya ada, penggenapannya ada. Nubuatannya tentang siapa, penggenapannya ada. Itu makanya kami sangat yakin ya, yakin dan percaya bahwa Alkitab kami ini sesuai dengan fakta sejarah, sesuai dengan nubuatan, begitu. Jadi bukan mengasumsi apa segala macam, enggak. Sesuai dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab siapa? Kitab-kitab Musa, 5 kitab Musa. Itu menjadi landasan. Sekali lagi saya ulangi, itu menjadi landasan perjanjian baru, penggenapannya. Begitu. Itu tentang Allah beserta kita, Pak Juma. Ya, itu yang saya jawabkan. Baik. Nah, sekali lagi saya katakan ada dua hal yang Anda harus lalui di sini. Yang pertama, kutukan Anda terhadap Abraham menyebabkan Anda dikutuk oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika Anda menyembah orang yang dikutuk Tuhan, juga pasti Anda adalah bagian daripada orang yang dikutuk karena telah menyembah orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Semua Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan ini telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Siapa kalian? Baca 40-nya, angkatan jahat. Itu dua, itu satu. Lalu kemudian, apa bukti? Ini kacamata dari kami seorang Muslim yang melihat saudara kami Kristen. Apa bukti bahwa kalian dikutuk oleh Tuhan? Anda membuktikannya dengan membawa Matius 5 nomor 20. Apa katanya makhluk itu yang keluar dari kubur? Yang ragu-ragu murid aslinya? Nah, ini guru saya atau bukan ini? Ragu-ragu muridnya. Tapi Anda sekonyong-konyong menerima dan mengimani itu Yesus. Kenapa? Anda dikutuk. Pembuktiannya kalau itu bukan Yesus, Anda lihat. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Buktikan kalau itu Nabi Yesus. Adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Di gereja perintah-perintah datang dari manakah sampai pendeta pastor mengajarkan kemudian pengikutnya jemaatnya menyembah Yesus? Elohim tidak, Yesus tidak.
Satu, pendeta pastor di gereja mengajarkan jemaatnya makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah Yesus. Perintah dari mana? Perintah dari Yesus tidak, perintah Elohim tidak. Lalu perintah dari mana? Kutukan dari Tuhan. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Siapa yang panjang umur? Manusia atau iblis? Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan keturunan dan keturunannya. Iblis diberi umur panjang. Di dalam Al-Quran dikatakan begini. Ketika Allah berkata kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima halaqtahu biyadah. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada makhluk manusia bernama Adam yang kuciptakan dengan tanganku sendiri? Apa kata iblis? Ana khairum min, saya iblis lebih baik dari mereka. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam dan keturunannya kau ciptakan dari tanah. Lalu Allah mengatakan apa? Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau dari Eden ini, dan sesungguhnya engkau adalah makhluk terkutuk. Yang anda sembah makhluk yang dikutuk. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan laknatku, kutukanku itu sampai hari pembalasan. Apa kata iblis pada saat itu? Rabbi, wahai Tuhanku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan usiaku sampai manusia dibangkitkan. Jadi iblis itu menyertai hamba-hambanya. Aku menyertai, kata makhluk yang keluar dari kubur, aku akan menyertai kalian selama-lamanya. Apa buktinya? Apakah itu Yesus? Mari kita buktikan. Siapa yang mengajarkan orang-orang Kristen, Katolik, Protestan ke gereja hari Minggu menyembah sosok yang bernama Yesus? Yang ngajarin siapa? Yang membisikkan kepada dalam hati kalian kompak berjalan dari rumah ke gereja hari Minggu itu siapa? Elohim kagak, Yesus juga kagak. Siapa yang mengajarkan itu? Aku akan menyertai, mempersamai. Berarti dia ada di dalam hati kalian, dibisikkan ke dalam jiwa kalian, ada di dalam darah-darah kalian, mereka tinggal. Kata Paulus di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, utusan iblis ada di dalam dagingku menyertai aku, kata Paulus. Berarti aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya, selama kamu mengikuti perintahku. Apa perintahku? Sembah aku, jangan makan babi, jangan haramkan babi, jangan kau bersunat, jangan kau hanya menyembah Tuhannya Abraham, tapi sembah juga aku. Selama kamu mentaati segala apa yang kuperintahkan kepadamu, menyembah aku, makan yang diharamkan, melanggar apa dari perintah Elohim, maka aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Maka pada hari terakhir nanti, kata Yesus, banyak orang yang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang yang bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bisa dianggap sebagai penyesat dan tidak dikenal oleh Yesus? Karena yang menyertai mereka bermujizat, bernubuat adalah sibilisisis yang memakai nama Yesus. Kata Yesus kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka iblis akan menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus. Kenapa itu bisa terjadi? Anda nggak peduli. Anda ibadah minggu, Anda lakoni sudah puluhan tahun sampai bangkokan, Anda melakoni itu. Padahal tidak ada perintah Yesus, tidak ada perintah Elohim. Kenapa Anda nyaman melakukan itu? Karena dikutuk. Orang, Pak, mendapatkan title menjadi seorang profesor, menjadi seorang penemu, kita terangkan kepada mereka ini adalah pulpen, tapi dia tetap saja mengatakan ini adalah pisang, padahal dia waras. Maka itu ciri-ciri orang yang dikutuk. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tertutup matanya, tertutup hatinya, matanya, kupingnya, sehingga mereka tidak bisa berpikir.
Oke, Bang Juma. Silakan. Jadi gini, Bang Juma, tentang Yesus bangkit ya, bangkit dari kuburnya, dan Bang Juma mengatakan itu adalah makhluk ya. Oke, saya baca ayatnya Bang Juma ya. Matius 27 52 sampai 53 Bang Juma ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, jadi ini Bang Juma, kalau Bang Juma mengatakan Yesus bangkit dari kuburnya, tidak ada saksinya, ini sangat jelas. Ayatnya sangat jelas. Jadi yang keluar dari kubur itu bukanlah makhluk yang seperti Bang Juma katakan. Ya, mungkin Bang Juma kan tadi berusaha memancing saya bahwa itu adalah iblis. Ya, jadi ini Bang Juma, ayatnya jelas. Jadi kami itu tidak bukan hanya imani saja, enggak, sesuai Alkitab. Ya, sesuai Alkitab. Tentang hari Minggu atau tidak makan makan babi apa segala macam. Sebenarnya gini loh Bang Juma, kalau kita bahas tentang makan makanan ya, itu sebetulnya bukanlah substansial ya. Tentang makan makanan, minum itu, ajaran kami itu bukan itu yang menjadi substansial. Dan sunat juga, terus terang saya sunat, tapi saya sunat karena anjuran dokter, bukan karena ajaran ya. Itu sunat Bang Juma ya. Yesus disunat karena dia taat pada hukum Taurat, hukumnya Musa. Bukan berarti dia membawa ajaran untuk sunat. Tidak. Dia itu hanya taat terhadap hukum Musa. Ya, karena ibunya Maria yang bernama Maria adalah orang Yahudi dan adat istiadat orang Yahudi. Setiap anak laki-laki yang lahir hari yang ke-8 dia harus sunat. Itu ketentuan hukum Musa, hukum Taurat. Itu dia taat itu. Sekali lagi, Yesus tidak pernah ya atau tidak membawa ajaran supaya semua pengikutnya harus sunat. Tidak. Murid-muridnya sunat. Karena apa? Murid-muridnya itu semua orang Yahudi. Ya, murid-muridnya sunat semua. Karena orang Yahudi, bukan karena Yesus yang mengajarkan, bukan. Sekali lagi, Yesus sunat karena dia taat kepada adat istiadat orang Yahudi. Itu satu. Tentang ibadah hari Minggu Bang Juma ya. Kami itu Bang Juma, karena apa? Yesus wafat di kayu salib pada hari Jumat. Ya, itu dasarnya. Yesus wafat di kayu salib pada hari Jumat dan dia bangkit pada hari ketiga. Hari apakah itu Bang Juma? Hari Minggu. Nah, ketika dia bangkit itulah kami bersorak-sorai, menyanyikan lagu Hosana Hosana, haleluya, karena dia sudah bangkit. Itu alasannya orang Kristen mengapa hari Minggu dia beribadah. Dia datang ke gereja ya untuk memuliakan Yesus yang bangkit itu, yang mengalahkan maut. Ya, dia menang dan naik ke surga. Itu alasannya. Jadi kami, karena apa? Yesus itu pada hari Minggu itu dia naik, bangkit, menang dari segala dari segala penderitaan yang dia alami. Dia menang. Makanya kita bergembira, menyanyikan lagu Hosana, haleluya, ya kan? Ya itu alasannya.
Kalau di dalam Alkitab memang Yesus itu tidak pernah secara letterlet dalam Alkitab mengatakan kamu nanti hari Minggu harus datang ke gereja. Tidak ada kalimat seperti itu dalam Alkitab, Bang Juma. Ya, tidak ada. Oke, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya ibadah Minggu menyembah Dia? Jadi gini Bang Juma, ketika Yesus sudah naik ke surga ya, dia itu murid-murid ini kan pada takut ya, takut kepada orang-orang Yahudi. Takut karena apa? Mungkin mereka jadi imbasnya, menjadi korban berikutnya. Takut. Akhirnya mereka berkumpul dalam satu rumah tertutup. Saat mereka berkumpul itu, turunlah penampakan Yesus di situ. Ya mungkin nanti Bang Juma bilang ini setan juga. Karena dalam rumah tertutup. Itu Yesus bilang begini di tengah-tengah mereka itu yang dalam rumah tertutup tadi. Dia bilang begini, damai bagimu. Itu katanya, damai bagimu. Akhirnya apa? Ketika saat itu Thomas, ya pada waktu penampakan pertama itu, Thomas tidak ada di tempat. Lalu murid-murid yang lain menceritakan pada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Kami sudah berjumpa dengan Tuhan. Apa kata Thomas? Sebelum saya melihat bekas paku pada tangannya, ya, itu kata Thomas, ya. Saya tidak percaya. Itu kata Thomas. Nah, pada hari yang ke-8 setelah itu, hari yang ke-8 setelah perjumpaan pertama itu dalam rumah yang tertutup tadi, Yesus datang lagi. Dan pada waktu itu Thomas ada. Yesus mengatakan apa? Damai bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus berkata begini kepada Thomas, Thomas, cucukkanlah jari tanganmu ke dalam bekas lambungku dan percayalah. Apa jawab Thomas? Ya Tuhan dan Allahku, aku percaya. Itu kata Thomas. Oke. Ya. Ya, jadi ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau itu Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menjadi seorang Katolik. Itu dulu Bang. Yang kedua, saya kembali kepada tema saya nih. Coba Anda buka Bible sekarang, Anda buka Wahyu 11 nomor 7 sampai nomor 12 atau nomor 13. Saya simpulkan di sana Wahyu 11. Wahyu 17 ya Bang. Wahyu 11. Coba Anda lihat, ya, orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Mayat mereka lebih dari 1 orang. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita karena mereka itu, dan berpesta saling mengirim hadiah karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi dua nabi ini mewakili dosa-dosa seluruh orang-orang yang di atas muka bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Tuhan ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan mereka dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga dan berkata, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pertanyaan saya, dua orang nabi ini, ketika dia menjadi penanggung segala siksaan bagi seluruh manusia di atas muka bumi, lalu bangkit hidup pada hari ketiga, 3,5 hari,
Lalu ada orang yang menyembah nabi-nabi ini, menurut saudara mereka orang gila atau orang waras? Silakan. Nah, kalau menyembah nabi-nabi seperti itu, karena apa? Nabi-nabi itu kan bukan Tuhan. Tapi dia bangkit. Dia bangkit dari ya. kematian pada hari ketiga. Iya, ada Elia juga bangkit, gitu. Elia tidak mati. Iya. Ya. Ini bangkit dari kematian. Iya. Ada dua nabi, dengarkan. Ada dua nabi yang menanggung seluruh penderitaan manusia di bumi. Bangkit pada hari ketiga, lalu terangkat ke surga. Pertanyaan saya, kalau ada orang yang menyembah nabi yang sakti mandraguna seperti ini, itu orang gila atau orang waras itu, Pak? Kalau orang, kalau dua nabi tadi, kalau saya menyembah dia, ya saya orang gila. Kalau saya jawabannya. menyembah Yesus, ya karena Anda apa? tidak gila. Anda tidak gila. Enggak. Anda Enggak, tidak karena gila apa? menurut Dengar dulu, Anda. Bang Juma. Sabar. Gini, Apakah ada, sabar dulu. Apakah ada orang gila tahu dirinya gila? Bayangkan, Pak, yang tertulis di Wahyu 11 itu jauh lebih sakti daripada Yesus. Jauh lebih sakti. Tetapi kalau ada orang yang menyembahnya, Anda katakan gila. Lalu bagaimana dengan kami yang melihat Anda menyembah orang Yahudi yang dikutuk Tuhan bangkit pada hari ketiga? Halilintar. Itulah cerminan. Anda saja berani berkata itu orang gila, apalagi kami melihat kalian. Tapi alhasil kami tidak mengatakan kalian gila. Itu fakta, itu real. Anda menertawakan penyembah nabi-nabi sehingga mereka bangkit dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Baca Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan dikiranya melihat hantu. Takut setelah melihat Yesus keluar dari kubur. Dikiranya toh. Dikira sama dengan itu tadi kejadian kitab Wahyu. Sama, murid-muridnya mengiranya hantu, orang-orang mengiranya hantu, bukan mengiranya Tuhan. Dikiranya kan toh, dikiranya. Iya, Jadi, iya, karena memang pantas orang mati dikira hantu, bukan dikira Tuhan. Hanya di Kristen orang mati begitu bangkit jadi Tuhan. Siapa yang mengajarkan Kristen saya ini, teman Kristen saya ini, menuhankan orang yang mati keluar dari kubur? Siapa yang mengajarkan itu? Tuhan Elohim kagak, Yesus kagak. Siapa dia? Bisikan dari alam kuasa gelap. Tanya diri Anda. saya Itu di-mute ya, fakta, Bang. itu real. Ya, kenapa di mute ya Bang? Nah, jadi Moderator kayaknya, Bang. Iya, lanjut. ya, gini Bang Juma, tentang dua raja tadi, dua nabi ya, yang Bang Juma bilang bangkit. Lantas kenapa kami tidak menuhankan mereka? Ya, yang pertama Bang Juma, ya mereka itu dari sejak semulanya itu bukan Tuhan. Ya, sejak semulanya itu bukan Tuhan. Nah, kenapa kami menyembah Yesus sebagai Tuhan? Karena sejak semula dia Tuhan. Baca Yohanes 8:42, Iya. Bang, kalau dia Tuhan. Baca. Dengar, sejak semula dia sudah Tuhan. Ya itu karena orang gila yang berbicara. Baca dalilnya. Yesus yang bicara. Yohanes 8:42. Orang gila Kenapa? kalau ditanya Iya. kenapa kau minum ini? Kenapa kau minum ini? Orang gila bilang karena itu adalah sirup. Kenapa Dari kami semula tidak- ini sirup, Ya. kata orang gila. Abang, coba Anda baca Wahyu 11 tadi dengan lengkap di data 13-nya. Apa yang terjadi setelah nabi-nabi itu bangkit dari kubur, dari kematian? Apa yang terjadi?
Gempa bumi yang dahsyat 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Elohim yang ada di surga. Kenapa mereka tidak menyembah? Dengarkan. Kenapa mereka tidak menyembah nabi ini? Karena kejadiannya jauh dari orang-orang seperti Lukas, Markus, dan penulis Matius, Yohanes, serta Paulus. Andai saja Markus, Lukas hidup sesama dengan nabi tersebut, dan di situ juga ada penguasa Romawi yang menyembah dewa-dewa yang tanpa kitab dan tanpa Tuhan yang nyata turun ke bumi, maka nabi ini pun akan dituhankan lebih dulu dari Yesus oleh mereka. Berarti ini kan nubuatan Bang Jumaya. Itu bukan nubuatan. Lalu siapa nabinya? Itu bukan nubuatan, itu kejadian yang terjadi. Lah ya, nabinya siapa? Tidak ada kemudian yang mencatat semua itu, karena di situ tidak syarat kepentingan. Kenapa pada saat kejadian, sabar, kenapa pada saat Yesus banyak yang mencatat, banyak wartawan mencatat kejadian? Karena mereka ingin memberikan hadiah kepada penguasa pada kala itu. Itu benar itu. Bagus. Itu apa buktinya? Apa buktinya, Bang? Seluruh tulisan-tulisan itu dilakukan penapisan sehingga lolos 4 kitab kanon. Yang lainnya dikatakan Injil Apokripa, disembunyikan, tidak dipakai. Barnabas, Thomas, Maria, semua tidak dipakai. Injil Filipus tidak dipakai. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang orang-orang Roma pada saat itu yang hendak mendirikan agama yang bernama Katolik. Catat itu. Jadi ini Bang Juma, jadi nubuatan yang Bang Juma baca ya di 11 ayat 13 ini. Kalau orang Kristen memahaminya itu memang merujuk pada Yesus. Nah, Yesus lagi. Siapa dua nabi ini? Satu Yesus, satunya siapa? Yesus. Ini sebuah nubuatan. Iya, dua nabi. Satu Yesus, satunya siapa? Bom. Nubuatan. Jadi satu di situ dua nabi yang bangkit. Nabi itu kan nggak jelas. Nabi siapa kan katanya nubuat dua nabi bangkit. Gitu. Lagi-lagi Anda katakan itu Yesus. Alamak. Karena ini kan nubuatan di perjanjian lama. Kalau jadi, Anda membaca kembali lagi nubuatan ini katanya digenapi semua di perjanjian Allahu baru. Akbar, Masya Gitu. Allah. Makanya ketika Masya Allah, Yesus wafat di kayu salib, itu semua kubur-kubur itu terbuka, terjadi gempa bumi. Mama. Terjadi gempa bumi dan kubur-kubur terbuka semua. Anda baca nomor 13, abangku. Coba penggenapannya ada. Ini apakah karena kutukan atau apa gini ya? Di Wahyu 11 nomor 13 itu, Pak, itu tidak sama yang tertulis di Lukas dan Markus. Kalau di Markus bumi gempa, kemudian kuburan terbuka, orang mati yang keluar. Kalau di Wahyu 11 nomor 13 kebalikan, Pak. Iya, itu 7.000 nubuatan. 7.000 orang yang mati, bukan 7.000 orang yang bangkit. Jangan gitu. Ini karena Anda sudah dikutuk sama Elohim. Ya oke lah. Jadi kalau saudaraku dengarkan sekali lagi. Di dalam Lukas Markus, begitu gempa terjadi, orang mati hidup. Betul? Kuburan-kuburan terbuka dan orang mati hidup berjalan masuk ke kota Yerusalem. Betul? Ya. Kalau di Wahyu 11, Pak, orang hidup 7.000 mati. Iya, yang dibangkitkan toh. Bukan mati pada saat itu, pada saat gempa orang 7.000 mati. Pada saat itu mati, ketika Yesus mati, itu kubur-kubur mereka itu terbuka. Mereka bangkit. Katanya nubuat. Loh, katanya nubuat untuk Yesus. Di situ diceritakan orang hidup mati. Kalau di kejadian Yesus orang mati hidup. Artinya peristiwa itu ya ketika Yesus mati, itu kubur-kubur orang yang sudah berapa ribu tadi, yaitu itu hidup ke semua. Hidup. Dan mereka hidup masuk ke kota kudus.
Terbalik di Wahyu 11 nomor 13, orang hidup malah mati. Ya, orang yang sudah mati itu bangkit pada waktu Astaga. Yesus wafat. Astaga. Katanya nubuat. Jadi itu kan cerita itu sangat jelas loh ceritanya itu. Jadi Jelas orang hidup mati. Ketika Sama Yesus orang mati hidup. ketika Yesus mati, semua orang-orang yang sudah mati tadi itu ikut bangkit. Di sini Pak, di sini di Wahyu 11 orang hidup mati, Mati, ketika ya. Nabi itu bangkit. Itu bangkit. Alamak. Tak balik kasih otak nak masih. Panok ni masih baku mete panok ni sisang. Aduh, gimana? Jadi Hancur, siapa di sudah bawah hancur. ini? Yohanes 17 ayat apa ini? Iya, ponakannya Paulus Pak. Selamat malam Bang Juma. Ya malam, sudah 3 hari saya lihat Anda rajin sekali ngotak anti Bible belajar. Silakan, bagus Iya. ini. Ya, makasih Bang Juma. Siap. Kita bahas ulangan 23 dulu ya, 21 ya. Iya. Ulangan 21 ya. Sudah dapat jawabannya? Iya, sudah. Makasih Bang Oke, Juma. oke, baik. Saya tahu kalau Anda nyimak terus di bawah untuk mengkanter materi saya. Silakan. Ya, betul itu. Nah, ayat 22 kita baca dulu ya Bang Juma ya. Ayat 22. Yuk, Ipuput, siap. Apabila seorang berbuat dosa. Jadi apabila seorang berbuat dosa nih ya, yang sepadan dengan hukuman mati, ya, yang pantas dihukum mati ya. Lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, jadi mengapa ini dikutip oleh Paulus dalam Galatia 3 ayat 13? Karena begini jalan ceritanya. Dalam ulangan 21 ini dikatakan apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, ya. Jadi kalau dia dihukum mati, dia berbuat dosa yang sesuai, yang cocok, yang pantas dihukum mati, yang sesuai hukumannya untuk hukum mati, kemudian digantung di tiang gantungan, pada hari itu juga harus diturunkan. Nggak boleh dibiarkan semalam-malaman di situ. Nah, sekarang siapa itu yang pantas dihukum mati? Saya ambil contoh ya, Lukas 20 sebentar ya. Lukas 23 ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Jadi kalau pencuri yang di sebelah kiri kanan Yesus itu pantas disalibkan. Tetapi Yesus apa? Banyak pada waktu dia disalibkan, pada waktu dia dihakimi oleh Pilatus, oleh Herodes, apa jawaban mereka? Nah, ini jawaban mereka ya, dalam Yohanes 19 ayat 4 sampai 7. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya."
ayat 7. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jadi, menurut Ulangan 21, Yesus tidak pantas dihukum mati karena dia tidak berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, tetapi alasan orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala membuat Yesus pantas dihukum mati karena Yesus mengaku dirinya adalah anak Allah. Padahal memang dia anak Allah. Jadi ketika Yesus mengaku dirinya adalah anak Allah, padahal dia benar-benar ada anak Allah, faktanya dia adalah anak Allah, dia harus menjalani hukuman mati. Jadi nggak cocok untuk ayat 20 untuk Ulangan 21 itu. Makanya Paulus mengutip itu dalam Galatia 3 ayat 13, dikatakan begini. Galatia 3 ayat 13 dikatakan begini, ya. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi dia sebenarnya tidak pantas digantung di kayu salib. Tetapi karena dia harus menjalani salib karena dia adalah anak Allah. Nah, itu jawaban saya. Makanya dia dibilang Paulus, dia mengambil kutuk kita. Padahal dia tidak pantas dihukum mati. Tetapi dia mau digantung di kayu salib. Untuk apa? Menjadi kutuk karena kita. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Juma. Oke, jadi penjelasan saudara ini, ketika Anda mengatakan tidak pantas Yesus yang disalib, muncul pertanyaan, siapa yang pantas di situ disalib antara Yesus dengan Yudas? Nah, makanya Paulus mengatakan begini. Ya. Di Galatia 3 ayat 13 ya. Nah, di Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Mengapa Yesus mau menjalani itu? Karena di ayat 10, ya. Karena di ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, jadi karena Yesus tidak sepantasnya di kayu salib, tetapi dia mau menjalani itu, artinya apa? Dia mau mengambil kutuknya orang berdosa. Itu jawabannya, Bang Juma. Jadi Yesus mau mengambil kutukan yang harusnya dialami oleh orang-orang yang berdosa. Iya. Nah, di mana dalilnya? Itu kan pengakuan Paulus. Di mana dalilnya kemudian Tuhan membunuh orang benar untuk menyelamatkan para pendosa? Oh, baik. Ya. Ini di dalam Yohanes 8 ayat Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Jadi Yesus mengatakan bahwa dia tidak berdosa, tetapi dia mau menjalani kayu salib. Kenapa? Karena Yohanes 10 ayat 17 ya. Yohanes 10 ayat 17. Kita baca Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi, mengapa Yesus mau menjalani kayu salib? Karena memang tugasnya adalah apa? Menanggung kutuk itu, mengambil kutuk itu. Nah, seperti kata Petrus ya, seperti kata Petrus, sebentar saya bacakan ya. Seperti kata Petrus dikatakan begini,
1 Petrus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kemudian di 2 Korintus 5 ayat 23, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu jawaban saya. Oke, baik. Coba dengarkan pertanyaan saya ini. Ya. Begini, Bung. Ketika kita merujuk kepada Ulangan 21, 22, 23, ada orang yang melakukan dosa sepadan hukuman mati, lalu dihukum mati dia dengan jalan kutuk. Dihukum dengan jalan kutuk. Pertanyaan saya, apakah orang ini nanti tidak dikutuk lagi di neraka? Oh, tidak. Karena Kenapa? Karena begini ya. ya, karena Dalam kisah ya, dalam kisah 2, sebentar saya cari. Dalam kisah 2 dikatakan begini ya. Sebentar. Dalam kisah dikatakan begini. Dia tidak membiarkan hamba apa? Oh, dalam kisah 2 ya, dalam kisah 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab ayat 27, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, jadi mengapa Yesus tidak diserahkan ke dalam pembusukan? Makanya dalam bahasa Yunani, Yesus itu nggak dibilang bangkai, tetapi tubuh Yesus. Kalau bahasa Yunaninya dibilang soma ya, tubuh. Nah, kenapa? Karena dia orang benar. Karena dia orang benar sehingga dia tidak diserahkan kepada apa? Kepada kematian. Makanya dalam ke 1 Korintus dibilang apa? Hai sengat, di mana sengatmu? Ya. Dalam sebentar saya bacakan ya. Sengat maut. Bung, Iya. yang saya tanya bukan Yesus. Iya. Kalau itu jawabannya ada di Lukas yang sama, Kisah para Rasul 2 nomor 29, 31, 30, 31, 3 sampai 33. Tapi yang saya tanya ini adalah orang yang dibunuh, dihukum kutuk, dibunuh di atas salib. Ketika dia bangkit nanti dikubur di hari pembalasan, apakah dia masih dihukum atau dia sudah masuk ke surga? Oh, itulah makanya di Ibrani 1 saya bacanya berdasarkan Alkitab ya, saya nggak mau membantah berdasarkan pendapat saya. Ibrani 1 ya, Ibrani 1 ayat 2 ayat 3 dikatakan begini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, dia duduk Itu siapa? Itu siapa? Yesus, anak Bapa, anak Allah. Yang saya tanya bukan Yesus. Yang saya tanya orang-orang yang disalib karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apakah setelah kebangkitan mereka tidak dihukum lagi? Begini Bang Juma. Kan ada 2 orang yang tersalib di kiri sebelah kanan. Itu adalah contoh yang baik ya untuk pertanyaan Bang Zuma. Ada 2 contoh yang baik. Nah, yang satu mengatakan, Tuhan, ingat saya kalau Engkau datang sebagai Raja. Yesus berkata, pada hari ini juga kita sudah ada di paradise. Nah, jadi maksud saya, kalau kita percaya kepada Yesus, di titik akhir nafas kita akan diingat oleh Tuhan. Tetapi kalau kita seperti pencuri, seperti pembunuh yang sebelah kiri yang mengatakan, kalau Engkau anak Allah, bebaskanlah kita. Dia justru menghujat Allah. Artinya apa? Keselamatan itu tidak ada pada dia. Jadi orang yang dikutuk ketika dia disalib, itu dosanya sudah dihapuskan.
Karena dia percaya kepada Yesus, artinya dosanya sudah ditanggung Yesus. Makanya Galatia 3:13, 1 Petrus itu mengatakan dia menjadi dosa karena kita. Dia menjadi kutuk karena kita. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Iya, betul. Enggak, bukan orang yang ketemu Yesus. Maksud saya ketika ada orang yang disalib, Iya. lalu dikutuk oleh Elohim, mati dia, apakah ketika dia bangkit itu dosanya sudah dihapus ketika sudah disalib? Tergantung pertanyaannya, Bang Juma. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada Yesus, kan Yesus mengatakan dia tidak ada dosa. Dia sendiri mengatakannya. Kemudian Pilatus mengatakan, aku tidak menjumpai dia dosa. Yang menjadi permasalahan adalah dia mengaku dirinya sebagai anak Allah. Karena itulah dia dihukum mati. Nah itu, jadi tergantung pertanyaan. Jadi kalau pertanyaan itu menyangkut pada Yesus, ya dia mana ada kutuk. Tetapi kalau itu menyangkut orang berdosa, dosanya sudah diampuni, kutuknya sudah ditanggung. Itu. Berarti yang menanggungnya Yesus kan? Ya. Nah, ketika hari kebangkitan, ini yang saya pertanyakan nih, Iya. apakah dosa-dosa orang yang disalib ini itu sudah diampuni dengan salib? Oh ya. Sudah Contoh, diampuni dengan salib. Iya. contoh, ada orang membunuh, Ya. lalu dipenjara 3 tahun. Setelah dia dipenjara 3 tahun, apakah dosa membunuhnya itu sudah terhapus? Begini Bang Juma. Kalau jangan kita berpikir, contoh ya, ada orang membunuh, kemudian dihukum 3 tahun penjara. Nah, jangan kita berpikir bahwa dia menjalani penjara itu adalah penghapusan dosa. Itu versi dunia. Tetapi di hadapan Tuhan, selama dia tidak mengakui dosanya kepada Yesus, selama itu dia akan tetap menanggung dosa pembunuhan itu. Tetapi kalau dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dosanya akan diampuni. Jadi dia disalib udah selesai dosanya. Ya. Ditanggung oleh Yesus. Itu selesai. Ditanggung oleh Yesus. Nah, dosa ini ketika ditanggung oleh Yesus itu dibawa kemana? Begini Bang Zuma. Imamat 16. Ya, Imamat 16. Ya betul, bagus. Bagus, itu betul. Imamat 16 begini. Pada hari Grafirat ada 2 ekor domba, kambing jantan, ya. Yang satu untuk Tuhan, yang satu untuk Azazel. Ya, kalau Azazel, Bang Zuma tahu itu apa arti Azazel. Satu untuk setan dan satu untuk Yesus, untuk Tuhan. Nah, pada hari Grafirat itu istilahnya Yom Kippur, ya. Hari pendamaian, Atonement Day. Nah, pada hari Grafirat ada 2 ekor kambing domba, ada 2 ekor kambing dibawa. Kambing ini, yang 2 ini, setelah Yesus setelah imam besar, dia akan memilih 1 ekor kambing untuk Tuhan, 1 ekor kambing untuk Azazel. Nah, setelah dosa-dosa bangsa itu, semua bangsa Israel harus kumpul pada Yom Kippur, pada hari Grafirat, ya. Pada hari Grafirat semua umat Israel harus kumpul, nggak boleh tidak, dan mereka harus berpuasa menjelang hari Grafirat itu. Nah, kemudian setelah bangsa Israel mengaku dosanya, imam itu akan memotong 1 ekor domba untuk Tuhan itu, dan setelah dia mengadakan pendamaian, artinya pembersihan sanctuary, ya. Setelah dia mengadakan pembersihan dosa umat itu, dia tanggungkan kepada kematian domba. Kemudian domba itu, imam itu akan menimpakan dosa itu kepada kambing Azazel. Nah, kalau dalam denominasi kami, dalam versi kami, gereja Advent, kambing Azazel itu adalah untuk setan. Itu bukan perlambang kepada Yesus. Nah, karena tadi domba yang telah dipotong itu melambangkan Yesus karena anak domba yang tersembelih. Sedangkan kambing yang untuk Azazel itulah yang akan dilemparkan ke padang gurun jauh. Sama seperti kata Mazmur, sejauh timur
dosa kami kau jauhkan. Nah, itu artinya begini Pak Bang Zuma. Setelah Yesus, kan pada saat ini Yesus imam besar ya, dalam kepercayaan kami imam besar ya di surga sekarang. Karena duduk dia di sebelah kanan Bapa. Seperti kata Ibrani 3 tadi, Ibrani 1 ayat 3. Yesus duduk di sebelah kanan takhta Bapa. Nah, setelah Yesus menjadi imam besar, setelah dia menyelesaikan dosa-dosa umatnya, dia timpakan itu nanti ke iblis. Nah, itulah namanya 1000 tahun, milenium. Nah, selama 1000 tahun, setelah, karena begini Bang Zuma, ketika Yesus datang nanti kedua kali, orang benar akan dibangkitkan, ya. Orang benar akan dibangkitkan, orang yang hidup yang benar akan dibawa ke surga. Kemudian orang berdosa yang masih hidup pada waktu Yesus mati akan mati karena tidak tahan melihat cahaya kemuliaan Allah. Nah, karena tidak tahan melihat cahaya kemuliaan Allah, mereka mati. Jadi selama 1000 tahun tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini. Dan selama 1000 tahun itulah iblis melanglang buana merenungi nasibnya yang telah mencobai dunia. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke, baik. Nah, sekarang begini. Kalau kita melihat pola ini ya. Iya. Yang terjadi di Kristen ini adalah ketika dosa-dosa mereka itu ditanggungkan kemudian kepada Yesus yang mati di atas tiang salib. Itu poinnya kan? Iya, poinnya di situ. Oke, poinnya di sana. Ada nggak akar daripada tragedi penyaliban ini terjadi dengan konsep kekristenan hari ini? Akarnya maksud saya. Karena yang saya lihat, Yesus disalib itu karena dengki, bukan karena dosa, bukan karena ingin nebus dosa. Pola yang muncul belakangan baru dicocokkan. Larinya ke kitab Wahyu, larinya ke Ibrani. Kitab yang disusun untuk meninabobokkan orang-orang yang percaya kepada penyaliban adalah keselamatan. Sederhana untuk mengetahui itu. Ketika orang-orang Israel mempersembahkan domba, saya tidak terlibat di sana. Saya tidak ada di situ. Nah, ketika kemudian saya berkata, aku percaya domba itu menebus dosaku. Boleh nggak saya nebeng ke sana? Ke domba yang disembelih oleh orang-orang Yahudi. Boleh nggak? Tidak boleh kan? Iya. Tidak boleh. Nah, sekarang Yesus kalian persembahkan untuk dosa-dosa kalian. Di mana kemudian akarnya pencipta langit dan bumi menebus dosa manusia dengan mempersembahkan manusia. Dosa manusia diampuni dengan cara mengorbankan darah manusia. Itu di mana dasar pijakannya? Oh, dasar pijakannya itu Kejadian 3 ayat 15. Nah, Nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Ada hubungannya. Karena begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, artinya setan sedang meremukkan tumitnya. Tapi sebentar. Jadi tapi ketika Yesus mati di kayu salib, ini jawabannya. Ya, ini sebab sebentar ya, Nah, ini Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kematian Yesus, Jadi kematian Yesus artinya Yesus mati, tumitnya diremukkan, tetapi dengan kematian Yesus iblis dimusnahkan. Iya. Itu saya kan udah bilang. Iya. Dasar pijakan itu datang belakangan yang Anda sajikan. Yang saya minta yang datang sebelumnya.
pola yang sebelumnya, di mana Tuhan menginginkan melakukan penebusan dosa terhadap orang-orang dengan mengorbankan manusia, darah manusia. Itu poinnya di mana? Yang Anda sampaikan tadi itu Ibrani, kitab-kitab yang baru datang setelah diinginkannya manusia ini dituhankan selain daripada Tuhan. Maka mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya akan banyak orang yang bekerja sama untuk membuat suatu keadaan di mana Yesus ini adalah Tuhan yang turun ke bumi untuk menebus, menanggung dosa-dosa manusia pendosa, sehingga pendosa ini terlena dengan dosa-dosa mereka, dengan menyandarkan dosa-dosanya kepada Yesus yang adalah korban, tetapi salah korban. Sendiri mengatakan tadi, bukan dia, tidak pantas dia, tetapi dia dipaksakan kemudian untuk disalib. Ujung-ujungnya untuk nebus dosa. Padahal penyaliban terjadi karena yang mau menyalib ini tidak ingin bangsanya dirampas Roma. Tapi kenapa berubah kemudian setelah muncul para penulis-penulis untuk menggiring tragedi penyaliban itu untuk nebus dosa? Murni penyaliban terjadi untuk menghindarkan bangsa Yahudi dari perampasan bangsa Romawi. Titik. Belakangan kemudian baru berkarya orang-orang yang menginginkan manusia terlena, menggiring manusia menyembah kepada Yesus. Itu fakta. Maka ketika Anda menjelaskan ini dalilnya, ini dalil-dalil yang dibuat belakangan untuk mengukuhkan ketuhanan Yesus. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul tadi, nomor 2, nomor 36. Bagaimana orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, apakah mereka sebelum penyaliban Yesus belum punya Tuhan? Sudah punya Tuhan. Siapa Tuhannya orang Farisi? Elohim. Siapa Tuhannya imam kepala mahkamah agama? Elohim. Siapa Tuhannya para angkatan jahat? Elohim. Terus kenapa ketika mereka menyalibkan Yesus, Tuhan mengutuk mereka dengan mengatakan, Yesus yang telah kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan oleh Elohim dan juga menjadi Kristus. Bagi siapa? Bagi yang menyalib. Bukankah yang menyalib tadi orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala adalah orang-orang yang sudah punya Tuhan? Sekarang ketika korban yang mereka bunuh di atas salib dijadikan juga untuk menjadi Tuhan bagi mereka, sekarang berapa Tuhannya mereka ini? 2. Makanya hatinya sedih, hatinya sangat terpukul. Maka mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan wahai Petrus? Berilah dirimu dibaptis dan bertobatlah dari angkatan jahat ini, supaya kamu tidak menjadikan Yesus yang kau salib itu jadi Tuhan. Itu kutukan itu. Ketika dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kamu. Artinya Tuhan marah, membalas kejahatan orang-orang yang ingin membunuh Yesus dengan menjadikan pengganti Yesus ini sebagai Tuhan bagi mereka. Itulah yang terjadi sampai hari ini. Pengikut-pengikut angkatan jahat ini menyembah Kristus yang disalib, padahal itu adalah kutukan dari Elohim, karena Elohim marah kepada mereka yang berupaya membunuh Yesus yang adalah orang suci ini. Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap Yesus, sehingga ketika mereka melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat, makar, Tuhan pencipta langit dan bumi membalas makar mereka dengan menjadikan korban yang mereka salib sebagai Tuhan untuk mereka. Siapa suruh? Sampai sini paham? Iya. Mereka sudah punya Tuhan sebelumnya, bang, yaitu Elohim. Tapi karena mereka membuat makar, kebencian, tipu daya, tipu muslihat, kesaksian palsu, ingin kali membunuh utusan yang suci ini, ingin kali kemudian merampas kejayaan Bani Israel dengan ajaran Nabi yang suci ini, Rasul yang suci ini, maka Tuhan membalasnya
dengan menjadikan apa yang mereka salib menjadi Tuhanmu. Lu tidak perlu lagi menuhankan gue. Lu orang jahat, lu sembah aja yang kau salib itu. Makan tuh upah kerjamu. Itu makanya Paulus mengatakan dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk para penyalibnya, orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini apakah selesai berkarya? Tidak. Iblis tinggal kipas-kipas. Orang-orang jahat inilah yang kemudian mengajak orang-orang lain yang bisa mereka sesatkan untuk sama-sama menyembah korban tersebut. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yakfirun. Maka orang-orang kafir ini membantu sesamanya orang-orang kafir untuk menggiring orang-orang kafir lainnya menyembah kepada Yesus agar tidak menyembah kepada Tuhan. Dengan menyembah kepada Yesus, mereka telah mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu fakta, itu real. Adakah orang Yahudi mengajarkan sembahlah Yesus? Adakah Yesus diajarkan oleh Elohim? Inilah anakku yang kukasih, kepada aku berkenan. Barang siapa yang menyembah kepada dia tidak binasa melainkan peroleh. Ada kayak gitu? Enggak. Kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, bukan barang siapa yang menyembah kepadaku. No, barang siapa yang percaya. Nah, kalau percaya Yesus, sembahan kita siapa? Elohim. Simple toh? Tapi kalau percaya kepada iblis, sembahan Anda adalah Yesus. Kenapa? Karena yang ingin Yesus disalib iblis. Tetapi Elohim tidak menginginkan Yesus disalib, maka Elohim menyelamatkan Yesus. Tapi karena mereka ngotot kali membuat tipu muslihat makar, maka Tuhan mengutuk mereka dengan menjadikan pengganti Yesus sebagai Tuhan bagi mereka. Tidak percaya? Dengarkan pelan-pelan. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 5, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang menggenapi penyesatan tersebut dalam nama Yesus? Islam bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, ateis bukan. Satu-satunya kandidat adalah kalian. Sebab akan banyak orang yang menyesatkan. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Penyesatnya memakai nama siapa? Yesus. Dan kata apa? Yesus adalah Kristus. Dia adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tolong tunjukkan siapa yang menggenapi banyak orang yang disesatkan memakai nama Yesus. Islam? Tidak mungkin. Hindu tidak mungkin, Buddha tidak mungkin. Satu-satunya adalah kelompok Kristen, Katolik dan seterusnya. Begitu juga Advent. Apa buktinya? Apa buktinya? Orang sudah enak-enak menyembah Elohim, hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Orang sudah nyaman menyembah Tuhan yang bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhan anak manusia sudah nyaman menyembah Tuhan yang tidak pernah dibentuk dalam rupa apapun, yang tidak serupa dengan apapun. Tiba-tiba Kristen datang hanya gara-gara modal bangkit dari kubur, beralih penyembahan terhadap orang yang bernama Yesus. Buktinya angkatan jahat diberi Yesus untuk disembah. Buktinya seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan telah dibuat oleh Elohim menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya, ketika diseru seluruh orang Israel, apakah seluruh orang Israel menyembah Yesus? Tidak. Hanya seluruh orang Israel harus tahu. Apa itu? Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang mereka salib telah dijadikan Tuhan untuk mereka, para penyalib dan orang-orang jahat. Orang Yahudi semuanya menyembah Yesus? Tidak. Orang Yahudi tetap menyembah Tuhan Elohim. Orang jahat dibiarkan terlunta-lunta di atas bumi menyembah kepada korban yang mereka salibkan. Mereka sibuk sendiri dengan sembahan mereka. Mereka kemudian percaya diri dengan sembahan mereka. Mereka sibuk dengan ibadah mereka yang bertentangan dengan Tuhan.
Tuhan Maha Suci, bukan manusia. Kalian menyembah manusia yang terkutuk di atas tiang salib. Ingat kata Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70, Aku yang memilih engkau yang 12 muridku, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis ini? Dia yang dikatakan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa dia? Yudas. Siapa yang pantas dan cocok untuk disalib di situ? Yesus atau Yudas? Yudas. Seluruh aspek hanya ada pada Yudas yang cocok untuk disalibkan. Nah, ketika Yudas yang disalib, berarti iblis yang disalib. Ketika Yudas yang disalib, berarti yang keluar dari kubur adalah iblis. Ketika yang keluar dari kubur itu adalah iblis, berarti Kristen betul menyembah angkatan jahat ini akan diberi satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat, orang jahat, melainkan anak manusia keluar dari kubur. Anak manusia Yudas keluar dari kubur. Itulah yang kalian sembah sampai hari ini. Nah, supaya bisa mengelabui orang bahwa itu adalah Yesus, sudah dinubuatkan, Anda tanpa malu-malu mengatakan itu sudah dinubuatkan di dalam kitabnya Yahudi, padahal di sini tidak ada. Hanya mencocok-cocokkan yang kira-kira cocok dengan Yesus, cocok dengan penyaliban, cocok dengan untuk melegakan. Faktanya, Bung, saya kalau jadi Anda, kenapa Yahudi tidak menjadi Kristen? Di Israel sana hanya 3% Kristen. Itu pun Kristen karena keturunan, bukan karena belajar. Islam di sana 18% di Yerusalem, lebih banyak Islam. Kenapa kemudian mereka tidak menjadikan sinagoge pusat kekristenan? Kenapa enggak mereka jadikan Yerusalem sebagai pusat Natal, acara Natal, kebangkitan Yesus, kematian Yesus? Kenapa? Karena mereka hanya diajarkan untuk mengetahui bahwa Yesus sudah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Silakan jauh-jauh dari kami. Kami tetap menyembah kepada Yang Maha Suci. Yesus hanya Tuhan bagi angkatan jahat. Angkatan jahat boleh Anda baca di dalam Wahyu 12 nomor 9. Ekumene, iblis atau ular naga, ular tua yang dilemparkan ke bumi yang memenuhi ekumene. Apa ekumene? Ekumene itu adalah persekutuan, perkumpulan gereja-gereja se-Romawi. Dari Romawi lah kemudian menyebar ke seluruh penjuru bumi ajaran penyembahan kepada Kristus. Di antara pemikir-pemikir ulung muncullah tokoh-tokoh Advent yang mengatakan ini salah, ini salah, ini salah. Yang benar adalah kembali ke ajaran Yahudi, ajaran Torah. Meskipun Advent juga melakukan kesalahan, yaitu menuhankan makhluk yang keluar dari kubur. Harusnya total murni kembali kepada Torah, tidak menyembah kepada yang keluar dari kubur, melainkan hanya menyembah kepada Elohim. Jangan ada ilah lain di hadapanku, sebab aku adalah Tuhan pencemburu. Andai saja Advent tidak menyembah Yesus, Advent sudah mendekati kebenaran. Tidak makan babi, tidak makan ini, tidak ini, sahabat, bla bla bla. Sayangnya dia masih tertipu dengan menyembah makhluk tersebut. Padahal tak ada ruginya melepaskan itu. Cukup menyembah kepada Elohim saja. Imani Yesus sebagai Rasul Elohim, selesai perkara. Tapi iblis, apakah mau mangsanya dia lepaskan begitu saja? No, iblis tidak akan mungkin tinggal diam. Iblis akan memiliki cara-cara yang lain, termasuk membantah bang suma ketimbang sumber narasi dengan benar. Sekira begitu, Bung. Silakan Anda renungkan, silakan Anda pikirkan. Saya minum dulu dengan menggunakan oli bekas. Silakan. Baik ya, mungkin sambil didengar sama Bang Zuma ini ya. Jadi Yesus menjadi kutuk karena kita. Kemudian dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita, ya. Jadi ada 3 ayat tadi dalam 1 Petrus dikatakan dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Kemudian Galatia 3 ayat 13 dia menjadi kutuk karena kita. Kemudian di 1 Korintus dikatakan dia menjadi dia menanggung dosa kita. Nah, itu sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Yesaya 53. Ya, Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi
Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ya, itu makanya Petrus mengatakan, 1 Petrus mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul dan tindas Allah. Nah, itulah yang dibilang Paulus tadi, Galatia 3:13. Dia menjadi kutuk karena kita. Seperti yang kata Yesaya 53 ayat 4 ini. Padahal kita mengira dia kena tulah, atau dalam bahasa Galatia 3:13-nya, padahal kita mengira dia kena kutuk, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu jawaban saya. Ya, baik. Jadi sekali lagi saya katakan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Salah satu cara penyesatannya itu mengambil kitabnya Yahudi, mencocokkan kepada Yesus yang disalib, supaya orang yang sudah putus asa dengan kehidupannya yang banyak dosa, dan mereka yang sungkan untuk beribadah menyembah Tuhan, mereka hanya ingin percaya saja, diselamatkan, tak ada sisa kubur, dosa-dosa sudah ditebus, mati langsung surga, bla bla bla. Mereka itulah yang akan tertipu. Padahal, Bung, kalau Anda melihat Yesaya 53 itu sudah diceritakan kemudian oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 32, 33, 34, 35 sampai kepada 39. Sebagian dengarkan di sana ketika Yesus mengatakan, wahai keturunan ular-ular, keturunan ular-ular beludak, bagaimana mungkin engkau akan meloloskan diri dari api neraka jahanam? Sebab sebagian dari rasul, sebagian dari nabi, sebagian daripada ahli Torah, orang-orang bijaksana yang diutus kepadamu, kamu bunuh, dan sebagiannya kau salib. Kau tidak akan mungkin lolos dari api neraka. Itu yang pertama. Jadi yang diceritakan di Yesaya 53 memang betul-betul orang yang mati dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan banyak, makanya para keturunan pembunuh-pembunuh tersebut dikatakan oleh Yesus, celakalah engkau wahai ahli Torah, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai keturunan ular beludak, bla 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 bla, dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, kalau Anda melihat catatan sebuah kitab seperti ini, di depan kitab ini bercerita tentang apa yang termaktub di dalamnya dan sejarah-sejarah yang ada di dalamnya, maka tidak mungkin bercerita di luar daripada konteks kitab ini. Nah, itu dijelaskan di mukaddimah, pembukaan kitab. Anda baca kemudian di Yesaya 1 nomor 1, apa yang dikatakan di sana? Inilah penglihatan dari Yesaya bin Amos yang membahas tentang Raja Yehuda dan Yerusalem. Yehuda dan Yerusalem yang ada pada zaman Hezekia, Usia, Aria, dan yang satu lagi siapa? Ahaz. Bukan Yoyakim, Ahaz. 4 zaman diceritakan di dalam Yesaya 1 sampai 66. Inilah yang dibahas oleh Yesus dalam Matius 23. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, Bung, apa kapasitas kita mengambil kitabnya orang Yahudi? Apa kapasitas pastor-pastor, pendeta-pendeta, bapak-bapak gereja mula-mula mengambil kitabnya Yahudi? Otoritas apa yang mereka punya? Sedangkan yang diceritakan dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57, yang punya kitab imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab, orang Yahudi berkumpul mencari judul, mencari alasan, sampai mereka ngapain? Harus susah-susah bersepakat membuat tipu muslihat, harus susah payah menggunakan saksi-saksi palsu, menjerat Yesus dengan
tipu-tipu agar mampu kemudian menyalib Yesus. Harus iblis turun tangan merasuki Yudas agar bisa membuat kemudian Yesus disalib. Kalau sudah ada nubuatan di sini, ngapain harus bikin tipu muslihat? Ngapain harus bikin kesaksian palsu? Tinggal bilang, "Hei Yesus, bukankah kau yang berfirman sendiri di buku ini bahwa kau harus..." Oh iya ya, ayo kapan kita mau adakan upacara penyaliban? Tapi faktanya apa, Bung? Anda baca Yohanes 11 nomor 50, 51, 52. Apa yang terjadi di sana? Apa kata sebelumnya 48, 49? Apa kata imam kepala? Kalian tidak insaf. Kalian tidak tahu apa-apa. Adalah bahwa lebih baik satu orang mati Yesus daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, melainkan sebagai imam kepala tahun itu Kayafas bernubuat. Titik 2 bunyi teng teng. Apa bunyi nubuatannya? Yesus harus mati untuk bangsa kita, dan bukan hanya untuk bangsa kita, melainkan juga untuk menyatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Nomor 53, maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Ada nubuatan baru. Apa bunyi nubuatannya? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Mana nubuatan untuk mati dosa orang-orang Roma, Kristen, orang Indonesia? Mana? Tidak ada. Lalu bagaimana supaya bisa diterima oleh orang Indonesia? Cocok-cocokkan dengan Yesaya 53 yuk, Yesaya 7:14 yuk, cocok-cocokkan aja. Mazmur 8 yuk, pakai aja itu. Mazmur dulu pakai apa? Pakai aja. Sedangkan langkahi dulu imam kepala, langkahi dulu orang Farisi ahli tafsir, langkahi dulu pemilik kitab Talmud, langkahi dulu ahli kitab. Baru kalian yang tidak ngerti baca itu baru ngikut. Kalian cuman modal terjemahannya bukan dari otoritas rabi-rabi Yahudi, tapi terjemahannya dari Septuaginta, dari orang Alexandria yang hidup di Mesir. Diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta di tahun 3 sebelum Masehi. Diterjemahkan, digodok, direvisi, evolusi dan seterusnya. Begitu abad keempat dicetak ulang dengan timbul di depannya Perjanjian Lama, dan 4 kitab kanon beserta surat Paulus disebut Perjanjian Baru. Dicocok-cocokkan kitabnya Yahudi dengan kitab mereka supaya mereka bisa menjual Yesus ke seluruh dunia dengan mengatakan sudah ada loh di sini nubuatannya. Padahal yang punya kitab justru membuat tipu daya, tipu muslihat untuk menyalib Yesus susah-susah. Andai saja betul ada nubuatannya di sini, maka Yesus tinggal dipanggil, "Sus, ya paman, nubuatan lu." Oh iya, kapan kita rencanakan ini? Pesta dulu dong. Tapi faktanya, nehi merica ketum berjahe. Tidak ada itu. Maka muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Siapa sebenarnya menginginkan penyaliban terhadap orang benar bernama Yesus? Iblis atau Tuhan? Kalau Tuhan berarti ada nubuatan di sini. Ya, tapi kalau tidak ada keinginan Tuhan untuk menyalib Yesus, berarti orang-orang pengikut Kristus yang muncul dari kubur ini harus memutar kepala, memutar akal untuk mencocok-cocokkan dalil-dalil di kitabnya orang Yahudi. Adakah? Tidak akan Anda temukan itu. Silakan tunjukkan. Ada. Dalam Yesaya 53 ayat 10 dikatakan, iya. Sebentar. Iya, tetapi silakan, Tuhan silakan. berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi dia sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Tadi Bang Zuma mengatakan sekelompok ini Yesaya 53 ditujukan untuk bangsa Israel. Tapi ingat Bang Zuma, Yesaya 53 selalu menggunakan kata tunggal. Ia, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi selalu menggunakan kata tunggal, kata ganti orang
ketiga tunggal. Jadi bukan kata ganti orang ketiga jamak. Nah, itu maksud saya. Oke, Bung. Kalau kita lihat, Bung, di Yesaya 53 itu, betul, di situ memang dikatakan iya, tapi ingat, ia akan melihat keturunannya. Apakah Yesus punya keturunan? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya akan akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, hamba Tuhan. Masa Yesus hamba Tuhan? Sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikul. Coba kita lihat, dengarkan saya, Bung. Apakah kita ingin mengatakan bahwa tidak ada tipu daya dalam mulut Yesus di dalam Bible? Yesus terbukti beberapa kali berbohong. Salah satunya maksud saya, kebohongannya saat ia berada di pengadilan. Kan di situ dikatakan dia tidak berdusta. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang, akan dibenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka akan dipikul. Yohanes 18 nomor 20 Anda baca. Apa yang terjadi di sana? Yesus berkata kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Elohim, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Yesus mengatakan kalau ia tidak pernah bersembunyi di dalam mengajarkan kemudian apa yang menjadi perintah Tuhan dalam menyampaikan ajarannya. Tapi coba Anda lihat di data Matius 16 nomor 20. Apa yang diterangkan di sana? Yesus mengatakan begini. Dia melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Di dalam Matius 16 tersebut, Yesus tidak berani berkata jujur tentang siapa dirinya, dan ia menyembunyikan statusnya sebagai utusan Tuhan. Pertama. Yang kedua, apakah Yesus memiliki keturunan? Dalam Bible manapun Anda tidak akan menemukan satu dalil yang bisa menguatkan bahwa Yesus mempunyai istri dan memiliki keturunan. Ingat, dalam bahasa Ibrani dikatakan kata sera'ah. Sera'ah berarti bibit atau sperma. Sehingga keturunan yang dimaksud dalam data tersebut anak yang berasal dari benih atau bibit atau sperma Yesus. Apakah Yesus punya sperma? Apakah Yesus punya bibit? Siapa nama istrinya? Siapa nama anaknya? Artinya, tokoh yang dibicarakan di dalam Yesaya ini, khususnya di nomor 10 yang Anda jelaskan tadi ini, itu memiliki keturunan yang berasal dari spermanya sendiri. Bukan secara istilah doang, bukan hanya bahasa majas, tetapi itu benar-benar bibit, nener, bobot, sperma. Kata sera'ah, coba Anda ketik di sana, Anda lihat di dalam bahasa Ibrani aslinya, di situ ketika dikatakan dia akan melihat keturunannya, keturunan yang dimaksud di situ adalah benih, bibitnya, hasil dari spermanya. Kata zira'ah di dalam bahasa Ibrani. Apakah Yesus punya keturunan dari spermanya? Baik, saya jawab ya. Silakan. Nah, baik. Dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan ya, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Nah, terus kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi, ketika kita percaya kepada Yesus, kita sebenarnya sedang dilahirkan kembali. Itu satu. Yang kedua, Roma 5 ayat 12. Ya? Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kemudian di ayat 14, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, yang juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Nah, tetapi oleh karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ya, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran. Jadi begini, kita ini secara fisik, secara natural, kita ini keturunan Adam. Tapi ketika kita menjadi percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anaknya Yesus. Kita menjadi keturunan Yesus. Makanya Yesaya 53 mengatakan, setelah kesusahan jiwanya, Yesaya 53 mengatakan begini, terakhir di Yesaya 53 di ayat terakhir dikatakan begini, ini di ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi Yesus harus menjadi korban penebus salah, baru ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi kita menjadi keturunan Allah, keturunan Yesus. Karena apa? Karena kita percaya kepada korban penebusan Yesus. Itu jawaban saya. Terima kasih, Bang Zubir. Oke. Saudaraku, apakah memang di dalam agama Yahudi ada yang disebut sperma rohani? Oh, ada. Coba dalilnya di mana Anda dapat tentang sperma rohani? Ketika bangsa Israel disebut anak sulungku, Salomo disebut anak-anakku. Nah, di situ Ben. Apa? Ben. Bukan Iya, Ben, Ben. itu Ben. Ini yang dimaksud ini zera'ah. Zera'ah itu sperma. Bibit sperma. Coba Anda lihat dengan cermat Yesaya 53 nomor 10 itu. Zera'ah, bibit sperma, bukan Ben. Kalau Ben itu bisa Ben Elohim, bisa Ben Elohim itu artinya apa? Anak Tuhan atau hamba Tuhan secara majas, gaya bahasa. Tapi kalau berbicara mengenai zera'ah, itu berbicara sperma, benar-benar sperma, keturunan, jasad, secara jasmani, keturunan. Kalau Anda mengatakan Anda anak-anak Yesus, itu anak-anak rohani. Ini bukan berbicara terkait dengan sperma rohani, Pak. Jadi murni memang orang ini punya keturunan. Tidak bisa tidak. Contoh misalnya Anda lihat kata Serah di kejadian 3 nomor 15. Di situ betul-betul keturunan perempuan ini, anak-anak perempuan daripada Hawa. Dan ini jelas sesuai dengan dalil yang ada di Yesaya 53 itu. Jadi itu berbicara terkait dengan keturunan dalam perspektif sesungguhnya biologis. Lagi-lagi sebagai orang di luar Yahudi harus Anda paksakan. Karena kalau tidak Anda paksakan, gulung tikar gereja.
Tapi orang Yahudi yang punya kitab hanya gini sambil tertawa liatin kalian. Anda bahas kitab mereka, dia biarkan kau sesat, mampus sana. Tuh, nggak ada kepentingan mereka tentang itu. Siapa suruh kalian ngambil? Karena memang dalam kitab saudara, Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh siapa? Oleh Elohim. Elohim melantik Tuhan, menjadikan Tuhan, persis dengan Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 ayat 30. Karena mereka tidak beriman, maka aku jadikan iblis sebagai Tuhan mereka. Tuh, Paulus menjadikan Tuhan Yesus, Roma 14 nomor 9. Tapi ya sekali lagi, saya menghargai iman saudara. Anda harus mati-matian mengikuti. Oke, mana lagi harus saya pergi? Ya saya 53 gagal, apa lagi ya? Di mana lagi ya? Ambil lagi. Itu cara iblis, Bang. Bagaimana mereka mencari cara untuk menyesatkan orang. Segala macam upaya akan dilakukan untuk menyesatkan orang. Apa sih yang kalian inginkan? Oh, supaya dosa kami. Bukankah hanya dengan Anda datang kepada Tuhan memohon? Coba Anda lihat dalam kitabnya Yahudi 2 Tawarik berapa itu? 14 nomor 7. Anda lihat di sana, jika hamba-hambaku datang kepadaku mencari aku Tuhan. 2 Tawarik 7 nomor 14. Aku Tuhan akan mengampuni dosanya-dosanya dari surga. Coba Anda baca di situ. Jika umatku atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang banyak dosa, yang jahat, maka aku akan mendengarkan doa mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga. Kenapa harus turun? Anaknya orang kau bunuh untuk jadi tumbal dosa-dosa kalian. Tuhan itu menunggu kalian datang untuk bertobat, bukan melimpahkan dosa kalian kepada orang lain. Itu pekerjaan iblis. Iblis yang bangga, iblis yang senang ketika ada orang yang dikutuk Tuhan bangkit dari kubur lalu disembah oleh orang-orang. Iblisnya yang tertawa, iblisnya yang bahagia, iblisnya pesta kemenangan. Ketika orang jahat disalib lalu bangkit pada hari ketiga, lalu si jahat ini dituhankan oleh banyak orang, ini kemenangan untuk iblis. Maka terpisahlah kemudian antara penyembah-penyembah yang benar dengan penyembah-penyembah yang sesat. Penyembah yang benar masih hidup sampai hari ini, yaitu Yahudi. Penyembah yang sesat, penyembah si jahat adalah kalian. Kenapa kalian tidak menyembah kepada Tuhan yang sama? Anda ingin mengatakan, oh, Tuhan kami sama. Bagaimana ceritanya mau sama? Satu menyembah makhluk ciptaan yang keluar dari kubur, satu menyembah pencipta yang keluar dari kubur. Beda. Terus kalian mau bertahan di situ? Orang Yahudi aja tidak menyembahnya. Oh enggak, kami lebih benar dari Yahudi. Oh tunggu dulu, apa alasannya kau mengatakan dirimu lebih benar? Karena Tuhan kami mati, Yahudi tidak mati. Tuhan kami disalib, Tuhan Yahudi tidak disalib. Tuhan kami keluar dari kubur, Tuhan mereka tidak keluar dari kubur. Kan itu kalian tidak terasa terhina dengan ungkapan-ungkapan kayak begitu. Dosa kami ditebus. Hei, Yahudi ditebus hanya dengan memotong kambing, dosa dihapus. Hei, Yahudi diampuni hanya dengan mengangkat tangan, dosa ditebus. Kalian harus menjadikan satu kambing hitam yang menanggung dosa kalian, sedangkan yang kalian tanggungkan itu iblis yang ayo sembah aku, ayo aku hapuskan dosamu dengan aku mati di salib loh. Aku sudah mati untuk kalian, ayo sembah aku, ayo hari Minggu sembah aku, sembah. Aku yang menghapuskan dosa-dosamu. Bukankah Tuhan sudah mengatakan, hambaku yang atas namaku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang jahat, lalu aku di surga mendengarkan mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga.
tiba saja, aku mengampunimu, tunggu ya, aku turun nanti ya, aku turun nanti, aku ciptakan Adam, dia mewariskan dosa, tunggu, tahun berapa kemudian ribuan tahun aku akan turun jadi bayi, mati nanti setelah aku dewasa terus. Loh, Tuhan kalau mau menebus dosa dan Tuhan Maha Pengasih dan Tuhan tahu Adam mewariskan dosa, dari sejak Adam, sebelum Adam bertelur, Tuhan sudah nebus dosa memang, supaya keturunan-keturunannya tidak ada yang berbuat dosa. Itu baru Tuhan kalau memang mau jadi manusia, jadi penebus. Kenapa Tuhan tidak jadi manusia pada saat Adam, lantas Adam kemudian dia mati kemudian pada saat itu juga? Atau kenapa dia harus turun membingungkan manusia? Di atas surga aja ambil pisau. Oh, aku Tuhan membunuh diriku agar supaya dosa-dosa keturunan Adam selesai. Simsalami habra katabra, keteprak, mati Tuhan. Tunggu waktu 3 garis. Aku sudah hidup kembali, maka dosa-dosa keturunan Adam tidak ada lagi. Ya Allah ya Karim. Sandiwara apa ini, film India pun kalah. Benar-benar cara iblis. Wa ikhwanuhum yabuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Kenapa kalian saudara-saudara saya percaya hal-hal seperti ini? Karena Tuhan yang tadi mengatakan, aku akan mengutus siapapun yang mengutus engkau Abraham. Dan Yesus juga mengatakan itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 akan sibuk. Apa yang diceritakan oleh Yesus di sana di Matius 7 tuh? Apa yang diceritakan di sana? Itu adalah huru hara padang mahsyar. Pada hari terakhir, huru hara pada mahsyar. Apa kata Quran? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Pada saat manusia seluruhnya dikumpulkan, dibangkitkan dari kubur, umatnya Nabi Abraham mencari Abraham. Wahai Abraham, tolong, bukankah kami pengikutmu? Abraham mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ya Tuhanku, mereka adalah pengikutku, selamatkan mereka. Yang mengikuti Nabi Musa, kami adalah pengikutmu. Ingatkan pada saat itu kita sama-sama, ya Rabb, Tuhan, ini umatku pada saat kau keluarkan aku dari Mesir. Pada saat Nabi Daud begitu juga, pada saat Yesus juga begitu. Tapi zamannya Yesus ada 2 kelompok. Makanya dikatakan apa? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, bukan Tuhan ya. Tidak semua orang yang memanggil aku Sayyid, tidak semua orang yang memanggil aku junjungan, gembala, pemimpin, konseling, tak semua, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi di padang mahsyar nanti kelompok yang mengatasnamakan diri Yesus ada 2. Yang satunya yang melakukan kehendak Bapa, yang satunya yang melakukan kehendak iblis. Apa kata mereka? Datang mencari, Yesus, kami umatmu loh. No. Aku tidak mengenal lo. Kenapa bisa? Kami di dunia bernubuat pakai namamu, bos. Bermujizat, bos. Bernubuat mengusir setan pakai. Sorry. Kau cari, bukan saya. Saya bukan Yesus yang kau sembah. Saya bukan Yesus yang datang membantu kamu pada saat kau bermujizat. Cari Yesus yang sudah kunubuatkan akan datang penyesat memakai namaku. Cari itu. Temui dia. Dibawa kemana kau pergi? Apakah engkau dibawa ke surga atau ke neraka? Ikuti dia. Aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Putus asalah orang itu. Datanglah kepada Nabi Muhammad, tolong kami, Yesus. Oh maaf, saya tidak mengenal kalian. Padahal Bang Suma in the gang sudah datang berulang kepadamu siang malam mengingatkan, tapi kamu tetap tidak mau mengikuti arahannya. Padahal dengan mengikuti Bang Suma, kamu percaya kepada Yesus, kau tidak menolak Yesus, malah kau semakin cinta kepada Yesus dengan kau ikut kepada Bang Suma. Tapi kenapa kau tidak mau ikut? Kau malah percaya kepada orang-orang barat yang datang kepadamu mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Kenapa kau percaya itu? Padahal kau baca Bible, kau baca kitab, siang malam kau pegang, tapi kau hanya mencari data-data yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Yang kau ikuti adalah ajaran orang mengatasnamakan Yesus. Kamu kenapa? Ini sekarang hari terakhir, tak ada lagi hari yang lain. Ini penentu. Yohanes 5 nomor 29. Orang yang benar dibangkitkan untuk ke surga, orang yang jahat dibangkitkan untuk ke neraka. Tak ada lagi. Maka di padang mahsyar orang Kristen akan diusir. Nyala daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Mau kemana lagi? Ke Nabi Muhammad? Tidak mungkin. Ke Musa? Tidak mungkin. Pada saat sudah tak ada penolong lain, kasihan Kristen ke neraka jahanam. Mumpung masih ada kesempatan. Kalau tidak mau jadi Kristen, tidak mau jadi Islam, jadilah Yahudi.
Jadi Yahudi, jangan jadi agama yang sekarang, jangan. Kenapa? Karena Yahudi beda Tuhannya, Yahudi beda kitabnya, Yahudi beda hari ibadahnya, Yahudi caranya beda, kemudian dalam pola agamanya, dan mereka 99% sama ibadahnya dengan Yesus. Sedangkan yang kalian lakukan, ibadah siapa yang kalian lakukan? Mingguan, Natalan, itu ibadah siapa? Yesus kagak kenal ibadah-ibadah seperti itu. Lalu kalian mengatakan kami pengikut. Pengikut siapa? Oh, pengikut Kristus yang keluar dari kubur, bukan pengikut Kristus yang keluar dari rahim Maria rupanya. Beda. Ingat, di dalam Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12, Paulus mengakui bahwa Kristus yang menjadi Tuhannya itu adalah Kristus yang bukan keluar dari rahim Maria. Tapi Kristus yang dia sembah adalah Kristus yang keluar dari rahim bumi. Yesus yang berbeda, Kristus yang berbeda. Saya kira begitu, Bung. Kalau masih mau, silakan. Kalau masih mau ditambahkan, waktu kita tinggal beberapa menit lagi, silakan. Terakhir terakhir. Mengenai benih, mengenai sperma. Dalam Maleakhi 2 ayat 15, dalam Maleakhi 2 ayat 15 dikatakan begini. Maleakhi 2 ayat 15. Saya bacakan Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi? Nah, kata keturunan ini bahasa Yunaninya adalah sperma, sedangkan bahasa Ibraninya adalah zera, zera. Jadi itulah makanya kita disebut benih ilahi atau sperma ilahi. Kenapa? Karena kita percaya karena iman kita kepada Yesus, makanya kita menjadi keturunan ilahi. Itu jawaban saya. Itu satu. Yang kedua, mengenai mengapa apakah sebenarnya orang Yahudi seharusnya percaya pada Yesus? Ya, di mana ayatnya? Begini, Mazmur 110 Saya selalu menggunakan Mazmur 110 yang dikutip oleh Yesus. Mazmur 110 ayat 1 mengatakan begini. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Kalau bahasa Masoret teksnya, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Demikianlah firman Hashem atau Yahweh kepada Laadoni. Atau kalau bahasa Yunaninya LXX Septuaginta, demikianlah firman Kyrios kepada Kyriosku. Jadi sebenarnya Mazmur 110 Daud sedang mengatakan ada dua makhluk ilahi di surga. Makanya digunakan demikianlah firman Kyrios kepada Kyrios. Itu menurut Septuaginta. Tetapi kalau menurut Ibrani, demikianlah firman Hashem kepada Laadoni. Nah, jadi tidak mungkin, cuman penafsiran para rabi sekarang mengatakan itu kepada Abraham. Tetapi tidak. Mengapa saya katakan tidak? Karena tidak mungkin seorang Hashem, seorang yang ilahi, mengatakan Tuanku kepada makhluk manusia, kepada Abraham. Pastilah dia harus memiliki kodrat yang sama. Makanya di ayat 6, setelah demikianlah firman Tuanku, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, setelah Tuanku itu duduk di sebelah kananku, makanya di ayat 6 dikatakan begini, Tuhan ada di sebelah kananmu. Jadi ada makhluk ilahi di sebelah kanan. Nah, jadi itulah. Nah, inilah yang dikutip oleh Yesus dalam Matius 22 ayat 44 Nah, terakhir. Matius 22 ayat 44 yang mengatakan begini, dari ayat 41 saya bacakan. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang juga berani menanyakan sesuatu kepadanya. Jadi sebenarnya dalam kitab orang Yahudi banyak referensi, dalam Mazmur 2, dalam Amsal 8 ayat 22 ada dua makhluk ilahi sebenarnya. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya belum pernah menemukan ada dalil sperma rohani atau sperma ilahi. Ya. Jadi kalau dikatakan di dalam Yohanes 3 nomor 34,
ya, semua yang diberi tugas untuk menyampaikan firman padanya itu penuh dengan roh Tuhan. Roh Tuhan, apakah dia menjadi Tuhan? Tidak, Tuhan dia. Roh Tuhan artinya roh yang suci yang berasal dari Tuhan. Jadi kalau saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah benih ilahi, Yesus adalah sperma ilahi, ya, dan Yesus punya keturunan ilahi atau keturunan rohani, saya rasa itu bertentangan jelas di dalam kitab saudara. Di dalam kitab yang Anda maksud itu tidak sedang berbicara Yesus itu adalah ilahi atau Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun ke bumi menjadi Tuhan. Apa buktinya? Apa efeknya? Ketika Anda menjadi seorang Advent atau sekte apapun itu di Kristen, Yesus ini dituhankan. Yesus ini dituhankan. Yesus ini diibadahi. Yesus ini diilahkan. Itu aja dulu polanya. Apakah Yesus ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel mau diilahkan, mengajarkan untuk dituhankan, mengajarkan untuk disetarakan dengan Tuhan? Tidak. Tidak. Jauh dari ajaran Yesus, baik itu ajarannya sendiri ataupun zamannya, masanya, orang-orang asing datang melantiknya menjadi Tuhan. Tuh, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat? Makanya Yesus mengusir. Padahal Bung, kalau orang itu sudah sampai pada level bernubuat mengusir setan bermujizat, berarti ibadahnya itu sudah kuat. Sudah kuat ibadahnya. Maksudnya ya, kalaupun dilihat bermaksiat tidak seberapa banyak maksiatnya. Tapi kenapa diusir? Ya itu tadi, karena yang datang kepadanya bukan Yesus. Bukan Yesus. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi mati turun ke bumi pada hari ketiga dia bangkit, orang itu ya harus dikatakan coba diperiksa dulu deh. Pasti ada hal yang keliru di situ. Pasti ada yang salah di sana. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah mengatakan. Yesusnya yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu-satunya kandidat ya Kristen. Tidak ada yang lain. Contoh, ketika Anda membaca Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, permasalahannya adalah ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya, di dalam Yohanes 11:45, banyak orang yang datang melawat Yesus dan menyaksikan melawat Maria dan menyaksikan apa yang diperbuat oleh Yesus dan percaya. Percaya. Berarti orang-orang yang percaya kepada Yesus sudah tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Nah, lalu kemudian ada di antara mereka yang datang kepada orang Farisi dan berbicara apa yang dia lihat tentang Yesus. Lalu mereka berkumpul, orang Farisi, imam kepala mahkamah dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan ini terjadi, maka titik 2, orang akan semakin banyak percaya kepada Yesus. Mau nggak iblis agar banyak orang percaya kepada Yesus? Coba bang, mau nggak iblis agar orang makin banyak percaya kepada Yesus? Ayo dijawab bang. Pada saat itu belum ada penyaliban. Mau nggak iblis agar banyak yang percaya kepada Yesus? Di mana Yohanes 3:16, siapa yang percaya ke Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mau tidak iblis agar orang banyak percaya Yesus supaya tidak masuk neraka? Tidak kan? Nah, maka mulailah saat itu iblis berupaya supaya Yesus dibunuh.
Saya ulang lagi. Orang-orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala kemudian rapat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus berkarya terus, penginjilan terus, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Kalau kita biarkan, maka bangsa kita akan diambil oleh orang Roma. Nah, apa yang dilakukan iblis? Misinya cuma satu: menghentikan Yesus. Harus kita hentikan Yesus. Kalau kita tidak hentikan, maka semakin banyak orang percaya kepadanya. Semakin banyak orang percaya kepadanya, semakin kosong neraka. Kalau kosong neraka berarti isinya tinggal kita. Aku tidak mau, aku tidak rela. Maka rasuki Yudas, rasuki imam kepala mahkamah agama, seret mereka ke dalam konsep Yesus harus mereka bunuh. Titik. Yesus harus dibunuh. Titik. Maka keturunan iblis merasuki semua orang-orang ini. Kau harus menggiring Yesus disalib agar mati. Karena kalau Yesus itu sudah mati, maka semuanya aman. Ataupun tidak mati, melainkan diangkat oleh Tuhannya ke langit, maka kita punya peluang besar untuk menyesatkan orang-orang. Karena Yesus anak tunggal satu-satunya. Karena di sana tidak ada Musa, di sana tidak ada Nabi Daud, di sana tidak ada Nabi Muhammad. Dia satu-satunya pada saat itu sebagai penyelamat terang dunia. Kalau dia kita bunuh, selesai perkara. Kita bisa sesatkan semua orang. Karena cuma Yesus ini yang menghalangi kita. Tetapi kalau dia pun tidak dibunuh, akan tetapi diangkat oleh Tuhan ke langit sebagaimana yang sudah tertulis. Yesus, ada tertulis tentang engkau, jikalau engkau jatuhkan dirimu, maka Tuhanmu akan turun mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tertulis di dalam Mazmur 91, 11, 12 dan 13 dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Sepakat bunuh Yesus. Yesus dibunuh, Elohim tidak menginginkan. Diangkatlah Yesus ke langit. Apa kata Yesus? Anda baca di Lukas 4, Matius 4 nomor 13-nya. Setelah iblis selesai mencoba Yesus, mundurlah dia dari Yesus lalu menunggu waktu yang tepat. Iblis mengintai, pada saat mana ini Yesus bisa kita hilangkan di muka bumi ini. Pada saat Yesus dihilangkan di muka bumi, kita pakai nama dia untuk menyesatkan banyak orang. Kata Yesus juga begitu. Kata Yesus, waspadalah, iblis datang memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Maka ketika mereka tidak inginkan orang selamat, maka Yesus harus dihilangkan. Dengan dihilangkan Yesus, penginjilan selesai. Dengan selesainya penginjilan, maka manusia semua disesatkan oleh iblis dalam nama Yesus. Diangkat Yesus ke langit. Kemudian digodoklah cerita-cerita ini bla 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 oleh mereka. Lalu setelah digodok cerita-cerita ini, muncullah tokoh kembali keluar dari kubur. Untuk apa itu? Untuk dituhankan. Siapa yang menang? Siapa yang menang ketika Yesus berhenti penginjilan dan orang-orang menyembah yang disalib? Siapa yang menang? Karena ini pertarungan antara iblis dengan Yesus. Yesus ingin penginjilan supaya apa? Seluruh orang Israel selamat. Tapi iblis tidak mau. Maka upaya yang dilakukan oleh iblis untuk membunuh, menghentikan langkah Yesus adalah salib. Berhasil enggak? Kalau berhasil, iblis menyalib Yesus, berarti berhasil menghentikan misi penyelamatan. Kalau tidak berhasil, berarti tidak ada penyaliban. Yesus tetap penginjilan. Orang semakin banyak kepadanya percaya, semakin mendapatkan hidup kekal orang-orang pada saat itu. Masakan iblis mengizinkan? Tidak mungkin. Iblis bekerja, memutar kepala, berpikir bagaimana caranya bisa dihentikan ini Yesus. Ini bahaya kalau tidak dihentikan. Sebab dia akan menyelamatkan seluruh manusia. Jadi caranya gimana? Upayakan bunuh, tangkap. Mau dibunuh dia mati terserah, atau dia sebelum dibunuh dia terangkat langsung ke langit terserah. Yang penting hilangkan dia di bumi. Bagaimanapun caranya. Apakah kita berhasil membunuhnya? EGP. Tidak berhasil membunuh EGP, yang penting dia tinggalkan bumi. Untuk apa emangnya? Supaya kita bisa tampil sebagai Yesus. Kita ngaku Yesus.
Kita rasuki salah satu muridnya agar muridnya itu bisa menjadi Yesus di mata dunia orang lain. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Maka yang keluar dari kubur bukan Yesus, yang kalian sembah juga bukan Yesus, melainkan Yohanes 6:70. 12 muridku aku yang pilih, satu di antaranya adalah iblis. Siapa yang iblis ini? Yang menerima suap, yang menyerahkan kemudian orang yang benar untuk disalibkan. Siapa dia? Yudas. Boleh enggak Yudas disebut anak manusia? Boleh. Boleh enggak disebut Kristus? Boleh. Kalau dia Kristus palsu dan bukan manusia, boleh. Itu iblis. Nah, ini yang ada, saudaraku. Jadi kalau misalnya saudara mengatakan bahwa ada nubuatan, bla 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 dan seterusnya, orang Yahudi jauh lebih tahu kitabnya daripada kita. Jadi apa yang Anda pertaruhkan sekarang ini adalah Anda pertaruhkan untuk Anda ajarkan kepada kami umat Islam, karena Anda berpikir kami tidak mengerti kitab perjanjian lama atau kitabnya Yahudi. Orang Kristen belum pernah saya temukan satu forum dengan orang Yahudi untuk mendudukkan perkara bahwa Yesus adalah Elohim yang harus disembah, sehingga sinagoge harus penuh dengan doa-doa terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka katakan Tuhan Yesus. Tidak ada upaya. Kristen berkembang dengan sendirinya dari pondasi kendaraan yang berbeda. Yahudi berdiri dengan sendirinya pondasi yang berbeda. Padahal yang diusung oleh Kristen adalah kitabnya Yahudi, yang diusung oleh Kristen adalah orang Yahudi, yang diusung oleh orang Kristen adalah tempat bermukimnya para nabi-nabi Yahudi. Kenapa Yahudi tidak ikut serta? Karena itu tadi, Kristen hanya dimanfaatkan oleh yang memakai nama Yesus. Saya kira begitu, Bung. Iya. Selamat malam. Malam juga, makasih. Yesus memberkati. Oke, teman-teman yang lain.